Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, ada apa ya? Gini Bu, saya itu mau ada coaching sama Bu Lilis. Nah, saya itu mau minta bantuan Ibu untuk menjadi pengamat coaching saya gitu. Saya sebagai coach dan nanti Bu Lilis sebagai coaching. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya observasi dari apa yang kami lihat, apa yang kami lakukan nanti selama coaching oleh Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk menjadi supervisi kami? Baiklah Pak, kebetulan saya tidak ada jam ngajar, saya sekarang lagi bebas ya. Kapan waktunya? Tadi saya sih sudah janjian dengan Bu Lilis sekarang, tapi sepertinya Bu Lilis lagi di jalan dulu nih. Ibu kalau sekarang ada waktu? Iya kan ada waktu, saya tidak mengajar sekarang Pak Agung. Bolehkah saya bertanya dulu Pak Agung? Boleh Bu. Apakah Pak Agung itu sudah memiliki rubrik penilaiannya untuk pelaksanaan coaching ini? Ya, saya sudah memiliki rubrik penilaiannya. Jadi rubrik penilaiannya itu berkaitan erat dengan alur tirta Bu. Jadi saya akan menanyakan tujuan dari apa yang ingin dicapai oleh coach itu. Nanti kalau dia sudah menyatakan ada tujuannya, berarti itu saya rasa sudah tercapai gitu. Setelah itu saya mengidentifikasi kondisi yang ada dan yang akan dicapai. Kemudian saya ingin juga menggali rencana yang dibuat dan bagaimana tanggung jawabnya terhadap rencana tersebut Ibu. Jadi itu kira-kira rubrik penilaian dari percakapan coaching kami gitu. Kompetensi apa dalam coaching itu yang ingin dikembangkan oleh Pak Agung? Nah, saya itu kurang bisa menurut saya untuk menjadi seorang coach yang baik tentunya harus bisa menggali kemampuan coach untuk bisa mengenali diri sendiri. Nah, itu akan tercermin bagi saya seorang coach kalau saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itulah yang ingin saya kembangkan di diri saya Bu. Bagian kompetisi mana yang secara spesifik nih yang ingin dikembangkan oleh Pak Agung dari rencana Pak Agung itu? Yang paling utama menurut Pak Agung? Yang ingin diobservasi gitu ya? Nah, Ibu tolong observasi saya lebih spesifik pada saat saya menggali identifikasi atas apa yang kondisi yang sekarang dan kondisi yang ingin dicapai. Sehingga si coach itu mampu mengenali dirinya sendiri saat ini dan apa yang ingin dia harapkan untuk diri coach ke depannya, begitu Bu. Jadi pada bagian itu saya ingin lebih spesifik Ibu melihat hal tersebut. Siap. Indikator ketercapaiannya itu apa jika Pak Agung itu sudah sesuai dengan observasi itu yang direncanakan Pak Agung itu? Nah, menurut saya indikator ketercapaiannya adalah ketika tujuan coachingnya sudah tercapai, yaitu tujuan coachingnya tercapai, yaitu coach bisa menemukan rencana dan dia akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh apa yang dia rencanakan untuk mencapai alur tujuan tersebut. Jadi dia sudah mendapatkan jawabannya lah dari tujuan yang ingin dia capai itu Bu. Bu Lisnya udah ada ya? Nah, itu Bu Lis itu. Bu Lis ini Bu Lis. Hai, halo Bu Lis. Apa kabar Bu? Apa kabar? Baik. Temannya ya Pak? Iya Bu. Ini Bu, jadi di coaching ini saya ingin di supervisi, diamati oleh Bu Dewi juga untuk untuk memperbaiki kualitas coach saya tentunya, agar saya juga bisa mengembangkan diri lebih lanjut menjadi seorang coach yang memang harapannya bisa memberikan kebermanfaat yang lebih untuk coach saya gitu Bu ya. Jadi kali ini coachingnya sama pengamat yaitu Bu Dewi Bu ya. Gak apa-apa ya, saya gabung ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Oke. Nah, oke Bu, kita mulai saja Bu ya. Iya. Pak,
Sebentar Bu, tapi saya nggak punya waktu yang cukup lama nih ya. Di waktu cukup lama ini nih Bu ya, ini cukup lama, cukup sebentar. Sekitar saya menyediakan waktu maksimal 20 menit lah Bu, karena saya harus sudah menyiapkan bubur di rumah Bu. Bubur, saya juga selain ngajar, jualan bubur juga Bu. Harapannya supaya bisa naik haji Bu. Amin, amin. Ya. Haji Sulam ya Pak? Iya. Nah, dari coaching yang kita kayaknya nggak lama juga Bu ya. Apa tujuan yang ingin Ibu capai Bu? Oh ya, saya kan nih kalau ngajar ya Pak, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya nih ke Pak Agung. Ya. Saya kan di kelas itu punya anak yang istimewa nih Pak, istimewa dalam tanda kutip. Kadang melihat tingkah laku dia tuh dalam pembelajaran, kadang saya tuh tidak bisa menahan emosi Pak. Kadang pengennya tuh gimana gitu. Nah, karena memang menguras mental sekali ya, menguras emosi sekali. Nah, saya ingin seperti pada pembelajaran guru penggerak itu kan Pak, kita itu harus menjadi pelayan bagi murid. Nah, saya belum sampai ke situ, terutama untuk anak itu gitu. Nah, saya melakukan coaching dengan Bapak itu tujuannya agar nanti ke depannya saya bisa lebih menahan diri, lebih menahan emosi untuk dapat mewujudkan sebagai profesi saya sebagai pelayan siswa gitu, Pak. Oke Bu, jadi di coaching ini boleh saya ulangi Bu ya. Jadi tujuan Ibu itu ingin bagaimana caranya menahan tanda kutip emosi Bu ya, ketika menghadapi siswa-siswa yang katakanlah istimewa Bu ya, gitu. Oke Bu. Nah, gini Bu, kalau dari saya petakan Ibu ya, dari skala 0 sampai 10 lah Ibu katakan ya. 0 itu adalah kondisi ketika Ibu sama sekali tidak bisa menahan emosi ketika menghadapi siswa yang istimewa tersebut. Dan 10 itu Ibu benar-benar bisa rileks, bisa tenang ketika menghadapi siswa yang bermasalah dan istimewa tersebut. Nah, dari skala 0 sampai 10 itu Ibu kira-kira menurut Ibu ada di posisi berapa Bu? Kalau saya pikir-pikir sih mungkin ada di posisi 6 atau 7 gitu Pak. Oke, 6 atau 7. Kadang pribadi saya pun ikut berperan di sana. Kalau misalnya saya sedang banyak masalah, mungkin akan lebih turun lagi gitu Pak. Oke, kalau bisa lebih spesifik nih, satu angka gitu dari 0 sampai 10 ini nih, Ibu kira-kira lebih condong di angka berapa tuh? 6 mungkin. 6. Bisa digambarkan Bu, 6 itu seperti bagaimana kira-kira? Saya biasanya begini nih, kalau ada anak yang istimewa itu berulah ya di dalam kelas, saya awalnya mungkin masih bisa, ya 2 kali dia begitu lagi masih bisa narik nafas, 3 kali mungkin akan membentak seperti itu. Kalau misalnya dia mengulangi lagi seperti itu, mungkin saya bisa membanting pintu atau misalnya melempar penghapus. Nah, saya begitu Pak. Dan mungkin itu akan membuat siswa yang lain jadi tidak nyaman. Iya. Terus mood ngajar juga sepertinya hilang Bu ya? Iya, saja itu Pak. Iya. Jadi inginnya itu ingin meninggalkan kelas gitu kan? Iya. Sebenarnya itu menurut saya hal yang kebanyakan kita alami seperti itu ya Bu ya, karena kita juga bukan hanya di kelas urusan kita di luar itu juga ada beberapa lagi. Iya, memang masalah itu kan banyak gitu. Oke. Nah, kalau sekarang menurut Ibu ada di posisi 6, nah Ibu ingin bergeser ke posisi berapa nih minimalnya? Ya pengennya sih idealnya ke 10, tapi kalau itu kan bertahap ya Pak, mungkin bisalah sedikit-sedikit ke 8 atau ke 9 gitu. Ya. Oke, jadi dari posisi 6 itu Ibu ingin menggeser permasalahan ini menjadi di posisi 8 atau kalau bisa 9 gitu ya. Nah, bisa digambarkan Bu kira-kira 8 atau 9 itu menurut bayangan di Ibu seperti apa Bu? Mungkin kalau marah itu manusiawi ya Pak. Mungkin kalau misalnya saya harus marah karena perlakuan siswa yang memang agak istimewa itu, mungkin saya tidak harus marah di dalam kelas, mungkin dibawa keluar misalnya. Mungkin menurut saya itu sudah ke posisi 9 gitu ya. Kalau ke 10, karena kita juga kan tidak boleh membiarkan anak perilakunya seperti itu.
harus ada pendidikannya juga. Iya. Oke, jadi Ibu kalau di posisi 8 atau 9 itu marahnya sudah bisa diredam di banyak orang begitu ya? Ya, Jadi kalaupun terkendali. harus marah gitu, sepertinya Ibu akan membawa anak itu ke tempat yang memang tidak mempermalukan anak tersebut, Ibu ya? Iya. Dan juga selama perjalanan mungkin Ibu berharap juga emosinya sudah sedikit diturun, itu begitu seperti Ibu ya? Iya, begitu, Oke. Pak. Good. Nah, kira-kira nih yang untuk menuju ke posisi 8 atau 9 itu ya, kira-kira rencana yang ada di pikiran Ibu seperti apa nih? Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai hal tersebut? Sejauh ini sih saya berencana saya mungkin akan lebih mendekati siswa tersebut, kemudian berkomunikasi dengan wali kelasnya, karena saya kan guru mapel, mungkin Ya. akan lebih berkomunikasi dengan wali kelasnya, melihat kembali tuh penilaian diagnostik anak itu seperti apa, mungkin latar belakangnya, mungkin yang membuat dia seperti itu, jadi lebih Oke. menggali ke kenapa dia begitu. Oke. Jadi sejauh ini sih cuma itu aja, belum tahu sih yang lainnya seperti apa, makanya saya melakukan proses coaching ini bersama Pak Agung. Oke, jadi pertama tadi Ibu berencana untuk mendekati siswa yang istimewa itu tadi Bu ya, Iya. supaya bisa lebih mengenal lagi Bu ya. Nah, dari sudut pandang siswa. Nah, kemudian Ibu juga butuh sepertinya sudut pandang lain dari wali kelasnya, sehingga Ibu akan berkomunikasi dari sudut wali kelas nih, seperti apa nih, barangkali ada data ya di wali kelas mengenai bagaimana kondisi keadaan di rumahnya. Ada lagi Bu kira-kira dari setelah dua hal itu, kira-kira ada lagi nggak yang Mungkin Kira-kira kalau misalnya bisa. siswa seperti itu kan saya tidak bisa menjudge siswa yang jelek, mungkin kesalahannya ada pada diri saya, nanti saya juga memperbaiki diri, lebih berlatih. Kalau kemarin ada tuh teknik stop, mungkin ketika marah saya lebih ke relaksasi dan lain Oke. sebagainya agar bisa lebih menstabilkan emosi, mungkin seperti itu. Kalau Oke. untuk ke diri sayanya. bagus sekali Bu, itu sudah sesuatu yang apa ya, hal yang sudah sangat bagus untuk kemajuan pendidikan kita. Nah, kira-kira nih dari rencana yang Ibu sampaikan tadi ya, yang Ibu sampaikan barusan, siapa Ibu butuh dukungan dari siapa saja nih untuk melaksanakan rencana ini kira-kira? Ya, mungkin dukungannya yang saya butuhkan ya dari anak itu sendiri, mungkin bisa tidak diajak kerjasama dengan saya. Oke. Kemudian dari wali kelasnya, saya juga mungkin butuh dukungan orang tuanya nih, atau teman sejawat juga. Nah, kalau untuk ke diri sayanya mungkin saya butuh dukungan keluarga agar lebih bisa meredam emosi saya nih, karena mungkin saya temperamental seperti itu mungkin awalnya dari keluarga juga gitu. Ya. Banyak sih Pak. Ya, anaknya tadi ya, Iya. kemudian wali kelasnya. Ada lagi yang kira-kira bisa membantu Ibu dalam hal sharing mungkin? Guru BK mungkin. Oke, baik. Nah. Oke, jadi Ibu membutuhkan beberapa bantuan yang bisa Ibu minta tolong begitu ya. Iya. Yang pertama anaknya itu sendiri dengan cara komunikasi berarti ya sebelum pelajaran Bu ya. Iya. Di luar apa namanya, Di di luar luar jam jam pelajaran, juga dengan wali kelasnya tadi ya. Dan juga kalau bisa guru BK barangkali ada aspek-aspek psikologis yang Iya, bisa iya, betul. diberikan masukan oleh guru BK. Nah, oke Ibu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana Ibu tersebut? Tepatnya mungkin Pak, nanti minggu depan ada pelajaran saya lagi di kelas anak itu. Aha. Mungkin sebelum pelajaran saya akan ajak komunikasi dulu. Mungkin kita bikin kesepakatan dulu nih, kamu mau berulang lagi nggak? Jadi sejenis kesepakatan kelas gitu Pak. Oh. Tapi antara saya dengan dia secara pribadi. Oke. Ya. Jadi saya udah sabar nih. Nah, ntar kita ketemu lagi ya Bu ya. Ngobrolin gimana hasilnya nih. Iya. Kapan kira-kira kita bisa ketemu lagi Bu? Saya pengen tahu bagaimana perkembangannya nih. Nanti secepatnya mungkin setelah saya melakukan proses pembelajaran di kelas itu, nanti saya kabari Bapak deh. Oke. Nah Bu, setelah tadi kita coaching nih ya, bagaimana yang Ibu rasakan sekarang? Setidaknya saya sudah lega, sudah ada rencana ke depan mau seperti apa. Mungkin ini juga berkat bantuan Pak Agung ya. Terima kasih sekali Pak.
nanti ingin dengar ceritanya nih ya Iya, Pak. dari Ibu mengenai anak bermasalah tersebut, Ibu ya. Terima Oke. kasih Bapak ya, Ya. atas waktunya. Iya, iya, sama-sama, Kalau Bapak Bu. masih Ya. ada urusan, silahkan. Iya, iya. Mohon maaf nih, saya Iya, oke, mengganggu. oke. Ya, baik Ibu, silakan Bu. Makasih Pak. Iya, iya, ya. iya. Iya, Saya Bu. tinggal dulu ya Bu. Siap. Sudah beres Pak Agung. Alhamdulillah udah beres tadi Bu, coachingnya antara saya dengan Ibu Lilis seperti itu. Dari yang tadi saya perhatikan ya Pak Agung, menurut saya proses coachingnya udah sesuai ya. Pak Agung sebagai Gini, coach. sebentar, biar saya ini dulu Bu ya, Oh, saya siap. refleksi dulu Iya, Bu ya. iya. Nah, oke, gini Bu, menurut saya tadi sepertinya ada alurnya sudah benar Bu tadi Iya, kayaknya. menurut saya juga itu udah benar Cuman alurnya. saya merasa kok ada sesuatu yang masih mengganjal entah di bagian mana, tapi sepertinya saya kurang bisa menggali keadaan real yang benar-benar terjadinya. Saya sih merasa seperti itu Bu. Nah, ini bagaimana menurut Ibu nih selaku tadi pengamat Bu? Iya, dari Saya yang ingin dengar, Bu. iya dari yang tadi saya perhatikan memang alur Pak Agung itu udah sesuai ya dengan alur Tirta. Dari tujuannya sudah ada, cara Pak Agung mengidentifikasi sudah sesuai, terus rencana aksi Koci juga sudah tergali oleh Pak Agung, dan tanggung jawab dalam itu yang direncana Koci untuk pembelajarannya, untuk permasalahannya dia sudah mendapatkan, intinya udah dapat solusinya berkat coaching dari Pak Agung. Tapi saya mau nanyakan nih Pak Agung, menurut Pak Agung indikator ketercapaian Pak Agung itu udah tercapai semua nggak? Dari tadi kan Pak Agung udah ada rencana nih sebelum coaching dimulai. Menurut Pak Agung itu udah tercapai semua belum? Hampir Bu, hampir semua. Cuman tadi hampir semua tercapai. Karena tadi juga ada beberapa opsi ya, ada beberapa rencana yang disampaikan oleh coaching. Tapi tadi Bu, ada satu indikator yang saya kurang merasa deep di sana gitu. Oh. Itu menggali tadi. Menggali potensi kulit. Menggali identifikasi kondisi yang ada. Oh, gitu. maksudnya kondisi di kelas Kondisi atau apa penyebab anak itu. Oh iya, tadi yang terlupa ya. Jadi Bapak itu tidak menanyakan tentang si anak itu kenapa jadi gitu ya, intinya berkelebihan gitu. Ya, iya. Harusnya iya betul ya, ada yang terlewat gitu ya. Tadi dari penilaian tadi kan udah ada ya, asumsinya fokus pada yang dikembangkan sudah. Terus kompetensi apa lagi yang ingin Pak Agung kembangkan menurut Pak Agung nih? Kan Pak Agung udah tadi meng-coaching Bu Lilis. Apa yang ingin Pak Agung tingkatkan lagi sebagai coach? Jika Pak Agung nanti ada yang minta di coaching lagi sebagai coach, Pak Agung posisinya. Dari berkaca dari tadi, sepertinya yang ingin saya yang ingin saya kembangkan lagi masih membuat pertanyaan yang berbobot. Hanya tadi fokus ke yang ingin saya benar-benar gali itu fokus ke bagaimana caranya mengidentifikasi permasalahan yang benar-benar munculnya itu, keadaan sebenarnya seperti apa sehingga benar-benar tergambar dengan cukup jelas itu. Ibu itu mungkin Bu. Oh, jadi kalau menurut Pak Agung itu jadi inginnya ketika meng-coaching itu, coaching terjadi itu sebagai coach itu ingin terbuka ya ke Pak Agung semuanya. Jadi membikin caranya bagaimana nyaman supaya si coach itu bisa terbuka tentang apa yang dia alami, permasalahan dia yang alami gitu. Ya, Atau- saya kurang menyentuh bagian itunya. iya. Ya, Ya. Ibu terima kasih ya. sudah- Iya, sudah sama-sama jadi Pak Agung. saya. Ya.
maaf merepotkan. Tidak. Terima kasih atas waktunya. Ini saya juga tadi Bu harus mempersiapkan bubur Bu. Oh iya. Harapannya doakan saya jadi naik haji Bu gara-gara Amin, bubur, Bu. mudah-mudahan ya. Saya juga sama Pak Agung, sekarang udah waktunya jam saya ngajar. Oke. Saya pamit ya. Ya. Terima kasih Bu. sama-sama. Ya,